syubhat, maka terjadilah pencampuran yang hak dan yang batil. Kalau itu sudah terjadi sampai ke masyarakat, sampai ke umat, maka berarti si pelaku itu menyesatkan cuman akibat negatifnya kembali kepada dirinya sendiri. Makanya di sini pakai kalimat doror. Doror itu bahaya yang kembali kepada dirinya sendiri. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang. Nah, kalau ini ke orang lain menyesatkan, tapi akibat negatifnya kembali ke dirinya sendiri. Di mana itu nanti di hari kiamat. Nah, ini makanya jangan salah ya. Jangan salah menyampaikan maksud daripada ayat, maksud daripada hadis, supaya enggak salah. Lihat penjelasan ulama ya. Berapa banyak naudzubillah min dzalik kita jaga-jaga diri kita dalam memahami ayat dan memahami hadis, jangan sampai terjadi demikian. Ya. Kalau terjadi demikian karena kurang ilmu, maka kita akan menyesatkan orang lain, yang akibat negatif itu pun akan kembali ke diri kita sendiri. Itu terjadi karena nas-nas yang belum jelas, yang dia belum ngerti, dia sampaikan ke umat, akhirnya terjadi subhat. Akhirnya karena subhat terjadi percampurannya hak dan yang batil. Akibatnya dia menyesatkan orang dan dirinya sendiri akan kena nanti bahaya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa terjadi bisa menyesatkan umat? Bahaya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena percampuran itu menjadi memalingkan umat untuk menerima kebenaran sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi sampai hari kiamat orang gak akan pernah bisa menerima kebenaran karena percampuran antara yang hak dan yang batil. Ya Allah, akibat siapa tuh? Akibat seseorang, mungkin seorang dai, mungkin seorang penceramah, mungkin seorang ustadz, mungkin seorang kiai, mungkin seorang habib, mungkin seorang ulama, karena tanpa ilmu dalam menyampaikan maksud ayat ataupun maksud hadis. Nah, ini bahaya ya. Gitu ya. Oke, sebagai penutup, kesimpulannya, seorang dai, seorang penceramah, jadi intinya seorang dai, seorang penceramah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang ulama, siapapun pendakwah, gitulah ya. Siapapun pendakwah ketika menyampaikan ayat Quran, ketika menyampaikan hadis, ya, kurang ilmu, tidak sesuai, gitu ya. Tidak ilmu, kurang ilmu, tidak sesuai, nggak ada ilmunya apalagi, gitu ya. Nggak ada ilmunya apalagi, maka itu akan akan menyesatkan banyak umat, ya, akan menyesatkan banyak umat. Tetapi akibat negatifnya akan dia terima nanti di hari kiamat. Dan itu bisa saja terjadi terhadap umat sampai hari kiamat. Ya. Kalau orang pendakwah menyampaikan maksud ayat, menyampaikan maksud hadis tidak sesuai tanpa ilmu. Gitu ya. Ini untuk si pelakunya. Untuk siapa?
si pelakunya. Jadi seorang pendakwah menyampaikan maksud ayat, menyampaikan maksud hadis karena tanpa ilmu itu akan menimbulkan penyesatan kepada umat. Yang akhirnya umat tidak akan pernah bisa menerima kebenaran ketika umat itu sendiri dengerin dia doang gitu ya. Gitu. Apalagi terus menerus sama dia juga ngajinya, belajarnya, sementara emang dia nggak ada ilmunya. Nah ini sampai hari kiamat umat itu nggak akan pernah bisa menerima kebenaran. Nah ini untuk si pelaku ya, untuk si pelaku. Jadi seorang pendakwah menyampaikan maksud ayat tanpa ilmu akan menyesatkan banyak umat. Akibatnya diri sendiri yang akan dia terima di hari kiamat kelak, selama itu tidak ada perubahan dari dia. Tapi kalau ada perubahan, enggak ya. Selama itu tidak ada apa? Tidak ada perubahan dari dia. Maka kalau tidak ada perubahan dari dia untuk menyampaikan maksud ayat dan maksud hadis tanpa ilmu, tidak ada perubahan dari dia kepada umat, maka umat yang mendengarkannya, maka umat yang mengikutinya tidak akan pernah bisa menerima kebenaran dan selalu terus-menerus ada dalam kebatil sampai hari kiamat. Makanya supaya kita tahu nih, diantaranya kata ulama gini, supaya kita tahu nih yang kita mudzakarahkan benar apa enggak, mudzakarahnya ngajinya jangan cuma di sini aja, ngajinya jangan cuma sama saya aja. Silahkan ngaji sama pendakwah yang lain, silahkan. Akhirnya nanti ketahuan ya. Akhirnya nanti ketahuan. Ini bukan berarti kita membanding-bandingkan, bukan. Emang begitu solusinya supaya kita berarti benar nih kemarin saya mudzakarah di Pelora begini. Karena yang lain pun sama nyampainnya begini gitu. Nah, itu untuk si pelaku. Sedangkan untuk teksnya, untuk Quran dan hadisnya, selama Quran dan hadis itu masih belum jelas maksudnya apa, pengertiannya apa, pemahamannya apa, arah tujuannya kemana, gitu ya, maka itu akan menimbulkan subhat. Maka subhat itu pun akan menimbulkan percampuran antara yang hak dan yang batil. Ada lagi gini contohnya gini, ada lagi gini contohnya. Ya, ada lagi contohnya diantaranya. Ini karena kurang ilmu ya. Ini karena kurang ilmu nih. Salah satu contoh karena kurang ilmu begini. Bahayanya nih. Ya, contohnya begini nih. Ada orang yang menyampaikan ketika itu ada permasalahan gini waktu itu. Apakah benar? Ya, apakah benar keimanan seorang anak yang belum dewasa sebelum anak yang belum baligh itu tidak sah? Nah, ini ada waktu itu ya. Waktu itu ada yang bertanya begitu. Sehingga tidak sah juga dong berarti kemurtadannya. Nah, ini ada yang bertanya begitu. Ya, ada yang bertanya begitu. Ternyata pas saya lihat pertama kali ada di kitab Al-Mizanul Kubro, kemudian Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Memang ada menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, anak kecil itu keimanannya nggak sah. Wih, serem nih. Keimanan anak kecil nggak sah. Tapi menurut selain mazhab Imam Syafi'i sah. Ya, sah. Ini kan serem ya, ngeri ya. Ternyata mazhab Imam Syafi'i loh yang mengatakan apa? Keimanan anak kecil nggak sah. Ya. Tapi dibantah sama ulama yang lain, mazhab lain, tetap sah. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah
termasuk orang yang pertama kali beriman di masa kanak-kanak. Nah, akhirnya ulama gini. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh itu akhirnya begini kata beliau, udah lempengan anak kecil keimanannya tetap sah, kita ambil mazhab yang lain. Ya. Kita ikutin jumhur ulama. Jadi anak siapapun yang terlahir dari orang tua muslim dan muslimah, maka keimanan anak itu sah. Gitu ya, keimanan anak itu sah. Tapi ketika terjadi anak kecil muslim, awalnya dari memang dia muslim, dia belum dewasa ini belum dewasa ya. Dia belum dewasa, anak kecil dari terlahir seorang muslim dan non muslim, tiba-tiba dia memilih keyakinan agama yang lain. Ini kan berarti seolah-olah si anak kecil ini apa mur? Nah, lempengan ini kita ambil pendapat Imam Syafi'i, enggak sah gitu. Ya. Nah, ini kata dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh kurang lebih begitu. Ya. Nah, ini kalau kita kurang ilmu, kalau kita nggak tahu ilmu, jawab asal jeplak gitu ya. Kalau ditanya agama sama orang kita nggak tahu, bilang nggak tahu, tapi kita tetap jawab. Ah, ini bahaya nantinya, ya, gitu, bahaya nantinya. Naudzubillah min jalik. Ya silakan, kalau ada yang bertanya nggak? Ya silakan nggak apa-apa. Yang anak Pak Yai, kalau untuk anak itu kita melihat dia itu sudah cukup dewasa atau sudah mulai di iman gitu kan, baik. Kalau untuk laki-laki itu kan bilangnya kalau sudah sunat ya baik. Mimpi basah, bukan sunat. Mimpi basah. Iya. Haid ya. Itu ya terus pertanyaan lagi mana? Di umur atau di waktu itu dia udah haid tapi kok masih dianggap masih kecil gitu, atau mungkin pengetahuannya atau umurnya itu belum cukup, apa itu amalnya itu udah mulai dihitung untuk dirinya sendiri atau masih ikut orang tua? Iya. Jadi gini. Udah itu aja. Jadi untuk anak yang belum dewasa terus mengarah dewasa atau balik itu ada tanda-tandanya. Ya. Untuk laki-laki tanda yang pasti dalam istilah fikih tahdidiyah. Ya. Dalam istilah fikih tahdidiyah, pasti tanda yang pasti anak itu sudah dewasa atau sudah balik. Untuk laki-laki adalah keluar mani. Untuk perempuan keluar darah haid. Nah, ini tahdidiyah pasti. Ada juga tanda-tanda balik kemungkinan. Apa? Kemungkinan ini dalam istilah fikih namanya takribiyah, kurang lebih. Berarti kemungkinan kan? Takribiyah kurang lebih atau kemungkinan. Selain dua, usia laki-laki 15 tahun, usia perempuan 9 tahun. Laki-laki dan perempuan suaranya udah berubah jadi gede, ngebas. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi tanda-tanda dewasa kemungkinan gitu ya, nggak pasti. Terus yang berikutnya tanda balik laki-laki itu di sekitar kemaluannya udah tumbuh bulu. Sedang begitu juga untuk perempuan. Terus berikutnya untuk perempuan buah dadanya itu udah nonjol. Ya. Ini. Nah, ini di antara tanda-tanda balik ada yang kemungkinan kurang lebih, ada juga yang pasti. Nah, yang pasti itu tadi dua. Untuk laki-laki keluar mani, karena bisa saja orang yang keluar mani di bawah usia 15 tahun pun bisa. Makanya usia itu bukan tanda balik yang pasti. Suara besar juga bukan. Makanya itu maksudnya disengaja atau tidak sengaja. Kalau haid kan emang alami. Ya alami, semuanya alami.
Alami. Karena teknologi gini kan, kayaknya mungkin ya. Nah itu ya oke saya ngerti. Karena teknologi ini akhirnya dia katakanlah banyak melihat film-film yang menyebabkan seperti itu. Nah itu bisa terjadi, bisa. Makanya itu berarti kembali lagi ke faktor yang mempengaruhi dia. Udah keluar mani apa? Itu kan itu mah. Itu faktor aja. Faktor luar. Bisa saja. Yang penting untuk laki-laki udah keluar mani. Untuk perempuan sudah keluar darah haid. Kadang-kadang perempuan yang usia di bawah 9 tahun pun bisa terjadi keluar darah haid. Maka dia berarti sudah dewasa. Paham nih ya? Jadi tanda-tanda dewasa untuk anak itu ada yang pasti, ada yang kira-kira. Yang kemungkinan. Yang pasti itu untuk laki-laki keluar air mani. Untuk perempuan keluar darah haid. Yang kira-kira atau kemungkinan suaranya berubah jadi gede. Di sekitar kemaluannya tumbuh bulu. Terus dia kalau mandi telanjang kita liatin, kita mandiin, malu, nggak mau. Nah ini udah tanda-tanda. Tapi itu tanda-tanda yang kemungkinan. Belum pasti. Yang pasti itu tadi. Kalau laki-laki keluar mani, kalau perempuan keluar darah haid. Udah gitu ya. Nah sekarang dia udah dewasa nih. Ya dia udah dewasa. Udah keluar mani dan udah keluar darah haid. Maka dia harus sudah mulai melakukan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh syariat. Kewajiban sholat 5 waktu. Kewajiban puasa di bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah. Zakat-zakat yang lain kalau rezekinya ada. Dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, tapi kalau dia belum balik, belum dewasa, itu ke orang tuanya ada pengaruh. Ya, ke orang tuanya ada pengaruh. Gitu. Gitu ya. Silahkan ada lagi. Belum mimpi dia. Belum mimpi berkali-kali dia mah. Belum akhir balik Itu mah belum mimpi berkali-kali kali. Belum mimpi Pak, tapi dipercepat. Dia mati nggak malam jam. Dewasanya dipercepat. Masak sebelum mati. Ya, jangan ada lagi. Kalau yang itu kalau anak usia udah 7 tahun, umpamanya nggak sholat, nah itu gimana itu? Iya. Sama dewasa tadi gitu. Iya. Kalau usia belum dewasa atau usia belum balik, nah kalau masalah memerintahkan untuk melakukan kewajiban, itu memang ada batasan usianya. Ya, ada batasan usianya. Kalau usia dari 1 sampai 7 tahun, yaitu nggak perlu ada pemaksaan yang menimbulkan kekerasan, nggak perlu. Begitu. Ya, tapi kita ngasih hadiah lah, ngasih reward gitu ya. Terus kalau dari 7 tahun sampai 10 tahun itu naik lagi, peningkatannya naik ya. Nah kalau udah 10 tahun baru di sini boleh kita kasih hukuman. Ya kalau udah 10 tahun itu baru boleh kita kasih hukuman. Tapi kalau dia udah dewasa ya kita ngomongnya lain lagi. Ngomongnya lain lagi ke dia. Kalau dia udah dewasa nanti kamu dapat dosa. Ketika kamu nanti dosa ya kamu nanti di akhirat akan masuk ke neraka. Gitu kan? Ya kan di neraka ya begini. Nah itu. Jadi kalau usianya belum balik, belum dewasa, dari usia 7 tahun sampai ke arah 10 tahun itu udah lebih diarahkan, lebih ditekankan untuk melatih dirinya. Tapi kalau masih 7 tahun ke bawah, yaitu mau dia kagak dah. Ya bagus-bagus sih kalau kita sampai bisa mengajak dia mau, ya itu bagus banget kalau dari 7 tahun ke bawah. Tapi kalau 7 tahun ke atas sampai usia 10 itu agak meningkat lagi.
Tapi kalau udah 10 tahun, apalagi udah dewasa, terutama udah 10 melonjak dewasa ya, mau balik gitu ya. Nah, ini udah ada hukuman lah, ada hukuman. Bahkan bahasa hadis boleh dipukul. Ya, bahasa hadis boleh dipukul, tapi pengertian dipukul sini ya boleh kita kasih hukuman lah. Ya, boleh kita kasih hukuman. Dah, ada lagi? Kalau sunat Pak Yai? Hah? Kalau sunat kan saya dulu pernah waktu saya kecil katanya ya Kak. Kalau kita belum sunat, kita itu belum wajib sholat gitu. Waktu saya kecil gitu. Makanya waktu pas udah sunat itu emang diwajibkan buat sholat gitu waktu zaman saya kecil. Nah, sunat itu ada batasan umur kan? Oh iya. Kalimat orang tua yang mengatakan bahwa orang yang belum sunat belum wajib sholat, orang yang udah sunat baru wajib sholat, ya, itu maksudnya bukan berarti batasan wajib sholat itu disunat, bukan begitu maksudnya sebetulnya. Ya, jadi mungkin maksudnya biasanya orang yang udah disunat itu udah dewasa. Nah, berarti kelaminnya kalau udah disunat kan itu berarti udah bersih. Ya kan? Nah, di situ enak deh tuh sholat gitu maksudnya. Tapi kalau belum disunat ini biasanya belum dewasa. Ya, belum balik biasanya ya. Kita ambil biasanya aja sekalipun nanti tetap ada ya, sekalipun nanti tetap ada orang udah dewasa, orang udah balik ya. Orang udah dewasa, orang udah balik, tapi dia belum disunat juga. Nah, itu lebih merepotkan nantinya. Karena nanti di kulupnya, di kelaminnya itu banyak apa? Kotoran. Nah, itu kemungkinan nggak sah nanti sholat dianya gitu ya. Nggak sah ketika bisa dibersihkan. Tapi kalau harus dibersihkan bisa melukai ya nggak perlu. Nah, di situ makanya ucapan orang tua kita tuh dulu begitu, ngomongnya begitu. Ya, itu cuma kesimpulan aja. Biasanya orang yang udah disunat itu udah dewasa, yang belum disunat itu belum dewasa. Andai kata pun ada dia udah dewasa tapi belum disunat, gimana dia sholatnya sah apa enggak? Nah, ini ada ulama mengatakan enggak sah, ada juga mengatakan sah. Maksudnya ulama yang mengatakan enggak sah karena di kelaminnya, di kulupnya ada najis selama tidak bisa dibersihkan. Tapi ulama mengatakan sah kalau memang bisa dibersihkan, tidak melukai silahkan. Kalau melukai ya jangan, udah biarin sholat aja. Nah, itu sah gitu. Ya, karena kan nggak mungkin di kulupnya mesti kita apain? Kita korek-korek, nggak mungkin. Ya, nah itu dia makanya. Ya, nah itu makanya maksud perkataan ulama tuh begitu. Jadi jangan pernah kita mengatakan kepada orang yang sudah dewasa tapi dia belum sunat, terus kita bilang sholat lu nggak sah karena lu masih ada najis. Jangan ngomong begitu ya. Udah sholat aja sah karena nggak mungkin kulupnya itu bisa kita bersihkan. Andai kata pun bisa ya silahkan. Kalau nggak tapi melukai jangan. Ya. Bisa dibersihkan tapi melukai jangan. Kalau nggak melukai silahkan. Kira-kira melukai nggak? Melukai, berarti jangan dibersihkan. Terus aja sholat sambil nunggu proses sampai dia mau disunat. Ya, cukup sampai di sini. Kesimpulannya sekali lagi, dalam memahami Quran dan hadis, terutama yang mutasyabihat, yang belum jelas maksudnya apa, yang belum jelas pengertiannya apa, yang belum jelas pemahamannya apa, yang belum jelas arah tujuannya kemana, jangan asal kita pahami karena akan menimbulkan syubhat. Kalau sudah menimbulkan syubhat, maka akan menimbulkan percampuran antara yang hak dan yang batil. Entah itu yang hak masih terlihat tapi samar, atau yang hak itu betul-betul tidak terlihat lagi. Yang kedua, apabila itu terjadi, bagi siapapun, terutama bagi para pendakwah, ya, maka dia telah melakukan penyesatan kepada umat.
ya, dia telah melakukan penyesatan kepada umat, ya akhirnya akan dia terima akibat negatif kepada dirinya sendiri di hari kiamat kelak. Umat yang tetap masih mau mendengarkan pendakwah yang tanpa ilmu, gitu ya, seorang pendakwah tanpa ilmu, umat masih tetap mau dengerin dia, menyimak dia, ya kemungkinan kalau dia nggak mau ada perubahan atau si pendakwahnya juga nggak ada perubahan, sampai hari kiamat kebenaran itu nggak akan bisa dia terima, dan sampai hari kiamat dia akan selalu berada dalam kebatilan, terutama yang berkaitan dengan masalah akidah, gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan dari saya pribadi karena hawa nafsu saya sendiri dan godaan iblis laknatullah alaih. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya ta'adduban. Pembenaran, pembetulan dan perbaikan dari siapapun akan selalu saya terima sampai kapanpun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba fiskana covid-19 wa qina syarra da'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dinni wa dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dinni wa dunya wal akhirah was-sihhata wal 'afiyah wal barakata was salamah wa tulul umra fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.